Buku kali ini masih dengan buku yang warna merah. Sudah kalian lihat spoilernya ini. Buku ini datang dari sebuah penerbit di Yogyakarta, yaitu mojok.com, yang sudah pernah saya review sebelumnya di bukunya Budi Sumiati sama nanti kita sambat tentang hari ini. Sayangnya buku ini unik. Uniknya adalah buku ini datang dari seorang gadis wanita yang mempunyai latar belakang perkawinan antar budaya dua negara, yaitu Austria dan Indonesia. Buku ini berjudul It's Come Aus Sewon, hidup anak blasteran yang enggak ajaib-ajaib amat. Sebenarnya bagus bukunya, bagus banget. Sayangnya adalah sebelum saya membahas kekurangannya, buku ini merah banget. Ada juga gambar kecil. Mungkin kalau misalkan buku ini tidak sesimpel ini, atau bukan aneh sih lebih-lebihnya, sekartun ini, mungkin akan lebih menarik. Merah, belakangnya ada sinopsis dari bukunya, juga ada biodata kecil, biodata singkat dari sang penulis, yaitu Katarina Stockmüller. Mohon maaf kalau misalkan pelafalan nama Katarina Stockmüller itu berbeda atau salah, karena saya datang dari Indonesia, lidah saya dari Indonesia. Uniknya dari buku ini adalah kita lihat. Uniknya adalah buku ini terbagi menjadi hanya 3 bab, tapi ada 21 bab yang terbagi di masing-masing bab ya. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Buku ini menceritakan keluh kesah seorang anak yang mempunyai darah campuran, yang cuman numpang lahir di Austria, lalu hidup besar di Sewon. Sewon adalah salah satu daerah yang ada di Yogyakarta, lebih tepatnya di selatan kalau nggak salah kalau membaca buku ini. Lalu uniknya buku ini, bagi teman-teman yang tidak tahu atau tidak mengerti bahasa Jawa, tidak pernah belajar bahasa Jawa, buku ini tuh cocok untuk belajar bahasa Jawa. Selain Pepak adalah sebuah kamus kecil bahasa Jawa. Tidak seperti kamus besar bahasa Indonesia. Ini kamus kecil bahasa Jawa. Kamus di mana semua Pepak adalah kamus di mana sebuah istilah-istilah Jawa itu ada di situ. Dari apapun itulah. Kenapa bahas Pepak sekarang? Bahas ini sekarang. Uniknya adalah di sini tuh banyak banget catatan-catatan kaki yang menerjemahkan dari bahasa Jawa dari bahasa Jawa. Mana ntar? Di sini mana tadi? Di salah satu halaman di bab Bocah Venmer adalah sebuah cerita tentang anak tetangganya yang sangat nakal, yang sering mengajak Katarina ini naik pohon ceri atau keres di Jawa Timur, Jawa di Pulau Jawa, sebuah buah manis yang berukuran kecil, kadang merah kadang hijau. Nah, Bocah Venmer ini selalu mengajak Katarina untuk mencuri buah tersebut, yang pohon tersebut milik tetangganya. Lalu
Katarina sering sekali mengeluh. Nah, bahasa Jawa dari mengeluh adalah sambat. Itulah kenapa kalau kalian menonton video saya di awal-awal, ada sebuah buku, yaitu nanti kita tentang sambat hari ini, tentang hari ini. Sambat adalah bahasa Jawa dari mengeluh. Di sini kita lihat mengeluh. Gimana toh? Nggak jelas. Ini pokoknya. Buat teman-teman, maaf ya kalau ada nggak jelas karena HP saya tidak terlalu bagus. Bagus. Ini udah mengeluh. Ada catatan kaki di bawah mengeluh. Sedangkan ada kata sambat di sini. Di sini ada kata sambat ya, sambat. Ada kata sambat di sini. Nggak hanya itu sih, maksudnya nggak hanya itu, sebelahnya juga ada catatan kaki juga, dan setiap babnya itu dinomerin berbeda, nggak terus ya, nggak lanjut. Misalnya ada catatan kaki nomor 1 di bab 1 itu nggak sama seperti catatan kaki di bab 3 karena berbeda arti dan berbeda cerita. Buku ini sama seperti bukunya Safiera Putri, persis banget, cerita tentang pengalaman hidupnya, tapi lebih banyak buku ini menceritakan tentang lingkungannya, seperti temannya, lalu kedua orang tuanya yang mempunyai masalah yang hampir mirip, yaitu kehidupan dua budaya yang berbeda, terus kehidupannya dia di Indonesia yang berbeda. Bagi rakyat rakyat Indonesia yang punya warna kulit yang hampir sama, sawo matang, dan warna kulit yang putih dan rambut hitam. Katarina Stockmuller ini selalu mengeluh dan akhirnya dijadiin buku, mengeluh tentang bagaimana rasis ringan terhadap dia untuk keluarganya, dan rasisme ringan dari lingkungannya ke dia. Dan ada beberapa cerita-cerita aneh tentang bapaknya yang punya kelakuan yang sangat absurd, tapi menurut saya kurang absurd. Ada buku-buku dari komika atau public figure ya lebih tepatnya, itu yang sangat absurd. Saya punya mungkin tiga buku itu sangat absurd banget. Sayangnya adalah sama seperti sebelumnya ya, nggak ada visual bergambar atau visual berwarna untuk buku ini. Mungkin kalau misalkan sedikit premium, buku ini akan lebih menarik dilihat dan dibaca. Nggak tahu lagi ya kalau misalkan mungkin biaya produksi agak mahal, tapi yang kita tahu ada buku Benedion Ngeri-ngeri Sedap, itu juga hampir sama, menceritakan tentang keseharian dia saat bersama keluarganya. Tapi ada sedikit animasi, ada gambar sedikit kartun gitu di beberapa bab. Sedangkan ini murni tidak ada, hanya tulisan. Akan terasa membosankan buat teman-teman yang tidak tertarik dengan dengan keturunan atau perpaduan dua budaya, mungkin akan terasa membosankan. Bagi yang tertarik, maka akan melihat dua sisi yang berbeda gitu, melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi WNI, pengurusannya dan lain-lain. Tapi menarik. Meskipun bagi saya rating buku ini tidak sebesar Safiera Putri karena kualitas kertas, terus ketebalan cover dan lain-lain, dan bonusannya juga banyak. Tapi menurut saya ya boleh lah. Mungkin saran bagi saya untuk Katarina Stockmuller bikin buku satu lagi, kehidupan setelah kamu kuliah. Kehidupan di mana kamu harus bekerja, berkenalan dengan orang-orang sekitar yang berbeda, lalu bekerja di ranah yang kamu sukai,
bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan lingkungan baru, mungkin akan lebih menarik. Rating buku ini bagi saya adalah tidak seperti buku-buku sebelumnya. Mungkin rating ini akan lebih sedikit lebih di bawah rata-rata, yaitu saya adalah 7/10 karena ya kertas, terus nggak ada visualnya. Kenapa sih saya menekankan bahwa setiap buku itu novel ada visualnya? Karena kita tuh harus tidak melulu kita tuh membaca menggunakan imajinasi kita di dalam kepala, tapi kita tuh harus mengerti bagaimana keadaan atau bagaimana emosi, bagaimana sebuah gambar itu menceritakan sebuah situasi. Nah itu meskipun kecil kayak Benedion nggak masalah. Jadi kita tuh bisa dari sisiku adalah bisa menjadi pihak Benedionnya. Seperti itu. Sayang sekali. Kalau saya sih 7/10. Tapi bagus. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton video Rabuku. Untuk Rabuku minggu depan akan lebih seru lagi karena datang dari komika absurd bagi saya, karena sebelumnya kita sudah ada komika absurd dari Arafa Haryanti. Kali ini banyak sekali komika absurd. Jadi terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video saya. Sampai jumpa di Rabuku berikutnya.